Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. Dan yang saya banggakan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Bahasa. Pertama, perkenalkan, saya Kumala Dewi Atmajo, NIM 2419069. Selanjutnya ada Melani Wulandari, NIM 2419029, Novianti 2419024, Huswatun Hasanah 2419021, Rif'atul Alawiyah 2419044. Saya Demelani Wulandari, NIM 2419029. Di sini saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu gangguan bahasa dalam perkembangan bicara anak. Gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima, dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Proses dan tahapan perkembangan bahasa dan bicara anak. Proses berbahasa dan berbicara dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatikal, dan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatikal berlangsung di dalam otak, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak, lalu dilanjutkan pelaksanaannya oleh alat bicara yang melibatkan sistem saraf otak. Oleh karena itu, dapat dikatakan berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Saya Novianti, NIM 2419024 akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Natsir menjelaskan bahwa tahapan perkembangan bahasa dan bicara pada anak itu ada 4. Yang pertama, tahap pengocehan. Pada tahap ini, anak telah berumur kira-kira 6 bulan. Ia mulai mengoceh. Anak mengeluarkan sejumlah bunyi yang tidak bermakna dan sebagian kecil menyerupai kata karena kebetulan saja. Yang kedua, tahap satu kata. Pada tahap ini, anak menggunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Tahap yang ketiga, tahap lebih dari satu kata. Tahap 2 kata muncul pada anak berusia sekitar 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri atas 2 kata atau 3 kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok kalimat dan predikat. Kadang-kadang pokok kalimat dengan objek dengan tata bahasa yang tidak benar. Yang keempat, tahap diferensiasi. Tahap terakhir ini masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai berkembang pesat dan lancar. Proses dalam perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama ada kognisi. Kognisi yaitu tinggi rendahnya individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Yang kedua ada pola komunikasi dalam keluarga. Dalam satu keluarga yang pola komunikasinya banyak, arah akan mempercepat pertumbuhan bahasanya. Dan yang ketiga ada jumlah anak atau keluarga. Suatu keluarga yang memiliki anggota banyak akan mempengaruhi bahasa anak lebih cepat karena komunikasi yang bervariasi. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi urutan kelahiran. Biasanya perkembangan anak yang kelahiran di tengah akan mempercepat komunikasi karena arah komunikasinya bisa ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir adalah pemakaian 2 bahasa. Anak yang dibesarkan menggunakan bahasa sendiri dari satu itu lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya. Perkenalkan, nama saya Huswatun Hasanah, NIM 2419021. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang bentuk keterlambatan dan gangguan dalam perkembangan bahasa dan berbicara pada anak. Keterlambatan dalam berbicara memiliki
jenis yang berbeda satu dengan lainnya. Ditunjukkan gangguan yang dialami oleh anak mengalami gangguan bahasa dan berbicara selain disebabkan oleh faktor perkembangan anak, juga disebabkan oleh gangguan sensori, gangguan neurologis, gangguan inteligensius, kepribadian, serta tidak keseimbangan perkembangan internal dan eksternal. Gangguan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu gangguan bahasa reseptif. Gangguan bahasa reseptif ini adalah ketika seorang anak sulit dalam menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain, sehingga terkadang anak akan sulit untuk menjawabnya. Yang kedua yaitu gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif ini adalah ketika anak sulit menangkap dalam merespon orang lain atau dapat mengerti suatu perintah namun tidak dapat melakukannya. Jika gangguan parah, maka dapat mempengaruhi keterampilan pra-akademik atau kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan bahasa dan bicara anak. Terapi bahasa. Terapi bahasa biasanya menggunakan audio atau video dan cermin setelah pasien mengetahui gangguan yang diterima. Kemudian, terapi mengajarkan berbicara dengan menggunakan metode yang sesuai usia pasien. Terapi bicara anak biasanya menggunakan pendekatan bermain boneka, permainan peran, memasang gambar, atau kartu. Yang kedua yaitu terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak meliputi proses bicara, seperti minum menggunakan sedotan, meniup balon, dan lainnya. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk bicara. Yang ketiga yaitu terapi berbasis komputer. Seiring perkembangan teknologi, para ahli fotologi, bahasa dan bicara mengembangkan beberapa piranti lunak yang dapat membantu terapi bicara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.